Dalam video itu kita lihat bahwa proses pemilihan bibit, di mana bibit yang kita anggap bagus, layak, dan berada di dekat pohon pinang yang memiliki buah yang banyak, serta tumbuhnya subur, nah itu layak kita jadikan sebagai bibit dan untuk kita aplikasikan di tempat yang baru. Nah, langkah pertama tentunya kita harus bersihkan dulu tempat-tempatnya agar pekerjaan ini menjadi mudah. Maka kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan dulu. Supaya proses pengerjaannya menjadi mudah. Kita akan mencabut bibit tersebut. Lumayan masih agak kesulitan, maka perlu menggunakan alat yang seperti itu biar mudah untuk mengait rumput-rumput yang berkeliaran di sana sini. Nah, selanjutnya dengan menggunakan linggis kita akan menggali bibit pinang tersebut. Nah, dalam penggalian tanahnya tergantung bagaimana mudahnya saja. Dengan menyertakan tanahnya, jangan sampai hanya akarnya saja. Nah, kita harus menggali dengan tanah-tanahnya juga ketika kita memindahkan ke tempat yang hendak kita pindah, agar tanaman ini langsung tumbuh di tempat yang baru. Nah, seperti itu. Itulah yang kita lakukan. Nah, kita gali secara memutar dengan tanah yang sebanyak-banyaknya. Nah, mengapa demikian? Sebab kalau tidak disertakan akarnya, sebagian besar pinang hasil tanaman kita cenderung mati. Setelah kita pindahkan beberapa hari, pinang yang kita tanam itu akan mati. Dan hal ini tentu akan mengecewakan kita sebagai penanamnya. Dan itu memang sudah sering saya lakukan. Diperkirakan cukup layak dan memadai. Nah, karena jarak tempat untuk bertanam itu jauh di belakang, dipindahkan cukup jauh, maka sebaiknya kita bawa dengan menggunakan karung, supaya di dalam perjalanan nanti tanahnya tersebut tidak rontok atau terbuang atau jatuh. Oleh karena itu, bila yang kita pegang itu adalah karungnya, maka harapannya tentu tanah itu tidak akan runtuh. Nah, kemudian selanjutnya mari kita bawa ke tempat di mana akan ditanamkan pinang, yaitu di tempat yang baru. Nah, inilah tempat yang baru yang akan kita jadikan untuk mengaplikasikan tanaman pinang tersebut. Bibit pinang yang sudah kita bawa tadi, kita akan
letakkan di dekat di mana kita akan menggali. Nah, kita harus memilih tempat yang sesuai, kira-kira yang mendapatkan matahari cukup, sinar matahari yang cukup, serta memperhatikan juga jarak tanam, agar nanti daun yang tumbuh itu tidak saling bersentuhan dengan pinang-pinang yang lain. Nah, sebelum kita menggali, tentunya kita harus membuat lahannya dulu, kita bersihkan dulu, supaya pengerjaan penggaliannya lebih mudah dan tidak banyak terkendala. Nah, tidak terlalu sulit, cukup beberapa hal yang harus kita lakukan, terutama rumputnya atau semak-semak yang lain. Nah, mungkin sekiranya apakah sudah cukup? Nah, kebersihannya itu tergantung daripada menurut kita sendiri ya, apakah itu sudah bersih atau belum. Kalau sekiranya sudah bersih, mari kita gali untuk tempat menanam pinang tersebut. Penggaliannya tidak terlalu besar, kita perkirakan sebesar tanah yang terbawa pada batang pinang tadi. Jadi kira-kira tanahnya itu sama lubang yang kita buat dengan tanah yang terbawa di akar pinang. Nah, setelah kita gali, tentunya kita akan meletakkan pinang tersebut di galian ini. Nah, kita bisa melihat galian ini lumayan, tidak juga terlalu dalam, karena mengingat tanah daerah ini daerah rawa, sehingga kalau terlalu dalam maka tumbuhan pinang tersebut tidak akan tumbuh dengan baik, karena akarnya akan sering terendam dengan air. Nah, selanjutnya kita tanam pinangnya ke tempat tersebut. Nah, sudah selesai kita tanam. Nah, kelihatannya gampang, nggak pakai ribet. Oke kawan-kawan, begitulah cara menanam pinang yang praktis dan nggak pakai ribet. Apabila teman-teman suka video yang saya buat ini, silahkan subscribe, like, dan share. Semoga apabila saya membuat video yang baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.